Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa metode hidroponik yang ada. Yang pertama itu ada metode hidroponik sistem sumbu, yang mana sistem hidroponik ini merupakan sistem hidroponik yang paling sederhana karena tidak mengandalkan sistem aliran air dan juga tidak menggunakan mesin pompa sebagai alat penggerak aliran airnya. Kelebihan dari sistem ini yang pertama yaitu biaya yang digunakan untuk menciptakan sistem ini sangat murah karena bisa menggunakan beberapa bahan-bahan daur ulang ataupun bahan khusus yang harganya cukup murah. Kemudian bentuknya yang sederhana dan pembuatannya yang mudah juga. Kemudian frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang karena menggunakan sumbu sebagai media penyaluran nutrisi. Selanjutnya yaitu tidak bergantung pada listrik, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sistem hidroponik ini tidak mengandalkan aliran air. Kemudian fleksibel untuk dipindahkan. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya di sini jumlah tanaman yang dihidroponikan pada sistem ini jika jumlahnya banyak, maka akan sedikit sulit untuk mengontrol pH air. Kemudian hanya beberapa tanaman saja yang cocok untuk jenis hidroponik ini. Hal ini disebabkan karena kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi yang bersifat terbatas. Kemudian ada sistem hidroponik rakit apung. Nah, sistem hidroponik rakit apung ini mengandalkan media tanam berupa styrofoam yang diletakkan pada atas bak dan membiarkan akar bersentuhan dengan air sebagai media penyerapannya, atau bisa dikatakan di sini akar dan air bersentuhan langsung tanpa media seperti sistem rakit sumbu sebelumnya. Nah, kekurangan dari sistem hidroponik ini yang pertama adalah rancangan hidroponik tanam hanya cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan ditempatkan di luar ruangan. Kemudian akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang di larutan air bernutrisi. Kemudian kadar oksigen yang sedikit. Meskipun ada sebagian akar tanaman yang tidak terendam dalam larutan nutrisi sehingga memungkinkan adanya oksigen untuk membantu fotosintesis. Kemudian kelebihan di sini adalah biaya pembuatannya yang juga murah karena tidak memerlukan alat penunjang seperti sistem irigasi yang memerlukan aliran air sebagai medianya sehingga membutuhkan pompa sebagai alat penggerak aliran airnya. Kemudian bahan yang diperlukan untuk pembuatan juga mudah dicari dan bisa mengandalkan bahan-bahan daur ulang. Kemudian perawatannya yang tidak sulit dan tidak bergantung pada kondisi kestabilan terhadap listrik karena juga tidak mengandalkan listrik dan lebih hemat pengeluaran. Begitu juga dengan air dan nutrisi juga lebih hemat. Kemudian sistem hidroponik selanjutnya adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Nah, sistem ini mengandalkan aliran air sebagai bentuk penyerapan airnya, di mana ada salah satu tabung tempat menampung air nutrisi yang kemudian dialirkan ke sistem dengan bantuan pompa dan tentu saja memerlukan energi listrik. Nah, kelebihan dari sistem ini adalah cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Kemudian masa tanam menjadi lebih singkat karena memaksimalkan potensi tanam. Kemudian perawatan, pengontrolan, dan pemantauan aliran bisa mudah dilakukan walaupun tidak semudah sistem yang lainnya. Sistem NFT aliran juga stabil dalam penyaluran nutrisi. Kemudian kekurangannya adalah perlengkapan yang terbilang mahal dan sedikit rumit dan tidak cocok untuk pemula karena NFT ini membutuhkan disiplin ilmu, kemampuan, dan ketelitian agar dapat berhasil. NFT ini juga bergantung pada listrik karena beberapa alat memerlukan energi listrik sebagai media penggerak atau pengoperasiannya. Kemudian rentan terhadap penyakit. Selanjutnya adalah sistem irigasi tetes. Sistem irigasi tetes ini merupakan sistem irigasi yang mengandalkan
yang memaksimalkan, maksud saya yang lebih mengandalkan efisiensi penggunaan air. Kelebihannya di sini adalah ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, efisiensi air. Kemudian kelemahannya adalah modal yang dibutuhkan cukup tinggi karena beberapa alat terbilang khusus dan tidak bisa dibuat dengan bahan-bahan daur ulang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian perawatan juga harus intensif karena apabila tidak dilakukan secara intensif maka kemungkinan akan terjadi pengendapan pada salurannya karena mengandalkan pipa. Ya seperti itu, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.